Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin wal akhdhi bi syar'ihil hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jemaah pengajian Sabtu pagi Pesagi di kompleks B. Haji Abdul Wafar Ismail yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cukup cerah dan sejuk ini bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kenapa kok mulia? Karena majelis ini adalah majelis kita untuk bertadarus, majelis untuk kita thalabul ilmi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapal kabeh niku ya. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, jadi niatnya awal untuk mencari ilmu. Jadi ilmunya bukan mau ke pasar mampir ngaji, bukan itu. Tapi niatnya ngaji, nanti kalau ke pasar mampir pasar. Jadi niatkan awal adalah li thalabil ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, semoga niat panjenengan semua ke sini betul-betul li thalabil ilmi, untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu itu orang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang kesyirikan, mana yang tauhid. Ini pentingnya ilmu itu. Kalau tanpa ilmu ngeri sekali, ibadahnya sakarepe dhewe, itu kan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, itu namanya ibadah bi ghairi ilm, ya. Maka ibadah pun harus dengan ilmu. Maka dalam syair kitab apa itu, sulam atau apa disebutkan itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Terus dia kelingan beten zaman cilik ana jenengan dhisik, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Cuman kita kecil dulu diajari ngaji seperti itu. Wa kullu man, setiap orang, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, dia beribadah tanpa ilmu, tidak tahu mana yang membatalkan wudu, mana yang syaratnya sholat, rukunnya sholat, dia tidak tahu, tapi dia beramal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal-amal dia itu mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya taklim di sini. Jadi jangan disepelekan taklim. Wajib biasa gitu kan, bolak-balik, yaitu ya supaya tidak bolak-balik ya dikasih judul yang lain itu. Atau untuk pemantapan, gitu ya, untuk pemantapan. Ya, atau dulu ketika kita ngaji awal Mbah Mbah, ya, tahu Mbah Mbah ya, pokoknya ngaji gitu, isi nemu orang. Nah, sekarang kita sudah dengan kesadaran tambah tua, sudah mendekati pasal-pasal 70, ya Pak ya. Nah, ini kan sudah pasal-pasalnya di atas 60 gitu ya. Kalau saya sudah pasal 50, tetapi kenyataannya kematian itu tidak pakai pasal-pasal itu. Ya Pak ya. Adik saya kemarin meninggal dunia umur 43. Tua apa tua Pak itu? Cukup ya. Artinya masih muda. Jenengan pasal 60, pasal 70, maka bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah pensiun. Ya Pak ya. Si iso ngaji terus. Jangan berarti anak pang betul. Anak pensiunan. Tur ngaji, nganggur digaji. Ya Pak Khudari ya, menikmati pensiun kan gitu. Nah, ngaji. Nah,
kan ajak ya anak-anaknya, diajak supaya ini kita membekali anak-anak kita juga dengan ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita, membimbing kita sehingga sampai hari ini kita bisa mewarisi peninggalan-peninggalan beliau. Hadirin rahimakumullah, kalau selama ini kan kita ngaji itu tentang bagaimana mencintai Allah dan mencintai Rasul, gitu ya. Mencintai Allah, mencintai Rasul. Karena kalau orang sudah cinta kepada Allah, dia ittiba dan seterusnya. Nah sekarang saya balik, siapa saja orang-orang yang dicintai oleh Allah itu? Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, ya Allah minta apa, insya Allah diberi oleh Allah. Tetapi yang terbaik, kalau nggak baik nggak diberi oleh Allah, kan itu. Jadi kalau minta kepada Allah belum diberi, dikasih yang diminta itu, jangan terus suudzon kepada Allah. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, gitu. Jadi jangan aku harus jaluk suwi kok ora diwewe. Jangan begitu. Itu justru Allah lebih tahu terhadap apa yang kita butuhkan. Kadang kita mencintai sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak baik bagi kita, ya Pak ya. Sebaliknya, kadang sesuatu nggak kita sukai, tapi sesuatu itu baik bagi kita. Kayak minum jamu pahit-pahitan, temulawak, temu giring, temu ireng, terus nama Pak. Itu kan pahit, tapi baik bagi kita enggak? Baik untuk kesehatan kita, ya Pak ya. Pahit, tapi justru baik. Kita nggak suka minumnya pahit, gak enak. Tetapi sebaliknya, yang kita suka yang manis-manis, yang enak-enak, yang pakai santan, lidak-lidak itu Pak ya. Terus pakai jeroan, kan suka itu Pak ya. Baik-baik enggak itu? Wah, langsung kolesterolnya. Ya Pak. Pasal-pasal 40 ke atas itu kan sudah harus hati-hati. Jadi gula itu tidak baik, tapi enak kita rasakan, tetapi pengaruhnya terhadap fisik kita tidak baik. Jadi Allah dawuh wa asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi ada kalanya apa yang tidak kalian suka itu sesungguhnya baik bagi kalian, dan apa yang kalian suka itu tidak baik bagi kalian. Nah itu maka kita pasrahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini sadar mau ngamal, ya minta diperintahkan Allah untuk meminta, memerintah itu berdoa. Soal dikabulkan tidak dikabulkan, Allah yang lebih tahu mana yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, maka hadirin rahimakumullah, siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah ini? Kita minta ya dikasih oleh Allah, gitu Pak. Kita diselamatkan oleh Allah, selalu diingat oleh Allah. Nah di Quran disebutkan banyak sekali ternyata orang-orang yang dicintai oleh Allah itu. Pertama, Allah, saya menggunakan kata kunci Allah yuhibbu. Nanti dicari di dalam Mu'jam Al-Mufarrisi Al-Fadhil Quran atau dalam aplikasi ayat Allahu yuhibbu. Nanti ketemu wallahu yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, wallahu yuhibbul mutawakkilin, dan seterusnya. Itu ternyata ada banyak sekali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah yuhibbul muhsinin. Sinten muhsinin niku? Sanen muhsinin manajer hotel niku sanen. Nonton mahasiswa kula saat ini dadi manajer hotel niku. Itu muhsinin. Siapa muhsinin, Pak? Nah, secara bahasa muhsin itu ya orang yang berbuat baik, kata mawon. Ya, orang yang berbuat baik. Tapi ulama terus menjelaskan lebih jauh, muhsinin itu adalah
Misalnya di dalam Ibnu Katsir dikatakan ayat ini memerintahkan untuk berinfak di jalan Allah, baik untuk jihad maupun untuk kebaikan lainnya, serta melarang tindakan yang membawa kehancuran seperti meninggalkan infak atau berlebihan dalam membelanjakan harta. Itu Ibnu Katsir. Sementara Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan yang dimaksud dengan muhsinin adalah orang yang melakukan perbuatan baik secara sempurna, baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam interaksi sosial dengan sesama. Nah, kalau ini konteksnya ibadah yang ini. Jadi kalau ibadah, ikhlaskan niat kepada Allah, jangan kau rusak ibadahmu, infakmu itu. Sudah diberi tapi ditahan-tahan, mau dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik sosial, tidak boleh. Nah itu merusak amalnya sendiri, infaknya. Jangan. Kalau sudah berbuat baik, kasihkan kepada orang lain, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan dirusak amal itu. Jadi orang yang muhsinin itu orang yang selalu mengedepankan kebaikan dalam setiap aspek. Itu muhsinin. Ya, Allah mencintai orang-orang ini karena mereka selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi cara ibadah yang terbaik, Pak. Apa mulai ibadah terbaik? Ya dipelajari dulu tata cara ibadah yang benar. Ya, nutup auratnya yang benar. Kemudian cara berpakaian yang benar. Kadang-kadang kan kita belajar fikih itu orang sholat nutup aurat yang penting udel sampai dengkul sudah ketutup, gitu kan Pak? Tapi kan tidak mungkin yang seperti itu. Yang melakukan yang terbaik, baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, tetap lakukan yang terbaik. Jadi muhsinin. Kemudian juga ada firman Allah yang lain yang mirip, menyebutkan juga innallaha yuhibbul muhsinin. Oh, yang atas tadi surat Al-Baqarah 195, ini surat Al-Maidah ayat 13. Ayatnya berbunyi begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukkiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Nah lagi fabima naqdihim mitsaqahum, tetapi karena mereka melanggar janjinya, la'annahum, maka kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras seperti batu. Yuharrifunal kalim, cirinya orang-orang ini kafir ini, yuharrifunal kalim, mereka mengubah-ubah firman Allah dari tempatnya. Jadi Quran, kitab mereka itu diubah-ubah, teksnya diubah-ubah, ngarang-ngarang dewe, ngaku-ngaku ini firmannya Allah padahal tulisan dia sendiri. Itu yuharrifunal kalima an mawadhi'i wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Wala tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, dan engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wasfah, dan berlapang dadalah, biarkanlah mereka, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini konteksnya berarti ini banyaknya orang-orang kafir yang munafik yang suka ingkar terhadap perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat dengan Rasulullah SAW. Nah, tapi Nabi diperingatkan oleh Allah, fa'fu anhu, maafkanlah mereka, wasfah, dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Nah, ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi kaitannya dengan harta, sekarang muhsinin ini kaitannya dengan orang yang pernah disakiti,
one prestasi itu nyulayani janji, musuhnya itu temannya itu nyulayani janji, ya ingkar janji. Tetapi ketika diingkar janji seperti itu, dia mampu memberi maaf, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tetap berbuat baik meskipun menghadapi kezaliman. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah memerintahkan ini, muhsinin ini, supaya kita selalu berinteraksi dengan orang secara yang baik, ihsan, ya. Walaupun dia sering khianat, ya kita baik, jangan dendam gitu loh. Oh, gue bisa tahu ngapus, saya hapus, kita balik tak hapus sih. Nah, jangan begitu. Tetap berbuat baik. Ya. Karena Allah mencintai orang yang selalu berbuat baik. Jadi konsepnya sudah berbeda Pak. Yang pertama tadi tentang harta, sekarang tentang bagaimana ketika menghadapi orang-orang yang pernah ngapusi dengan dagangan, badian, wis duduk bareng makai, ternyata pertama bayar, kedua dibayari separuh, muka payungnya dikasih blok, wis tinggal barang tok, percaya ternyata setelah numpuk sekian kali kiriman lolos, nggak bayar sama sekali. Ada yang gitu enggak Pak? Oh ada, gitu ya Pak ya. Jengkel enggak Pak? Jengkel ya, memang dipateni tapi rawani kan gitu. Nah ya, boleh jengkel, tapi kemudian maafkanlah dia, sudahlah. Berarti wong ora nek percaya wis rasa dijak kerja sama lagi, tapi jangan ada rasa jengkel. Jangan ada rasa jengkel. Itu kira-kira berat enggak Pak? Ampun. Tapi orang yang seperti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ada firman Allah dalam surat Ali Imran yang juga menyebut muhsinin. Setelah berbicara tentang pengampunan, sama pengampunan juga ya, dalam surat Ali Imran itu. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sebelumnya itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Lagi itu juga tingkatan yang tertinggi, memaafkan. Yang pertama, diganggu orang tidak marah, itu pun sudah tingkatan yang hebat ini. Diganggu, dimusuhi tidak marah, kebunnya diserobot, jengkel enggak Pak? Sana bikin pagar, bikin rumah, makan tanah jenengan rosa setengah meter, 20 cm, jengkel enggak? Jengkel. Padahal perintahkan suruh jangan marah, ini kan? Setelah jangan marah, naik tinggi lagi. Nah, Pak, maafkanlah. Kira-kira saya memaafkan seperti ini. Orang Islam terima aku Pak, aku butuh bangunan digeser, tak bisa. Ya. Terus yang lebih tinggi lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jelek kepada kita. Wah, ini berat sekali Pak. Tapi orang yang seperti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih dia oleh-oleh. Cari ayam ingkung geluntungan itu Pak, kirimkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, kirimi. Didata nanti sepulang dari sini, didata siapa saja yang pernah menyakiti kita. Saya dengan pernah mencintai perawan gadis kampung, tapi ditolak ternyata, ditulis calon mertuane bisa. Ya, atau gadis yang dicintai ditulis urip kirimi oleh-oleh. Terus tunggu apa? Setelah seneng ya gitu. Sudah dapat ganti yang lain yang lebih baik. Nah, untuk menunjukkan apa? Bahwa kita tidak lagi punya sifat jengkel, gitu. Jadi muhsin, ya, berbuat baik kepada orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Nah, prinsip yang bisa kita ambil dari firman Allah tentang muhsin ini adalah bahwa kita diwajibkan berbuat ihsan kapanpun dan dimanapun. Kepada Allah kita berbuat ibadah sebaik mungkin. Kalau ibadah dalam hadis itu ka'annaka tarahu, seperti engkau itu melihat Allah.
Tapi kan kita tidak melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka sesungguhnya engkau itu adalah Allah melihat kamu. Gitu. Nah, sehingga kita berbuat itu sebaik mungkin. Nah, kalau sholat ya dipelajari dari tata cara sholatnya, nutup auratnya yang mana, yang membatalkan yang mana, dan seterusnya, sehingga sempurna. Terus kemudian berbuat baik dengan sesama manusia juga bagian dari muhsinin, ya, terutama menghadapi keburukan-keburukan dari orang yang lain. Ini kalau muhsinnya dijelaskan terlalu panjang, yang lain tidak kebagian, maka saya singkat-singkat saja. Ini pertama muhsinin. Kemudian yang kedua ada at-tawwabin. At-tawwabin. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ingat, buat itu bukan kol-kolah ya. Jadi kalau baca jangan begini. Ini yang salah, contoh yang salah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Itu salah. Karena apa? Buat bukan kol-kolah. Mau mentang-mentang buat gitu kan. Tablil. Salah ya, karena buat bukan kol-kolah. Bacanya seperti tadi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Atau diteruskan, Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada kata-kata tawwabin dan mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat, yang banyak bertaubat, dan orang-orang yang menyucikan diri. Kalau diartikan sejak awal, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi konteksnya tentang berhubungan dengan istri atau sikap kita terhadap istri yang sedang haid. Kalau orang jahiliyah dulu, orang yang haid itu nggak dikancani mangan, nggak dikancani terus bukan dengan bauri gitu. Ya Pak. Kalau orang Jawa itu katanya kalau istri sedang haid nggak boleh buat tape. Bener Pak? Kalau buat tape nanti tapenya merah. Bener kan? Bener ya? Oh enggak, katanya kejarnya ibu-ibu. Bapak kok iya. Nah, setelah syariat Islam datang, tidak seperti itu. Boleh kamu ajak makan, diajak minum, jalan-jalan boleh. Sing gak oleh siji, betul. Siji ini kurang sing gak oleh. Ya Pak ya. Dicium boleh Pak? Sedang haid? Boleh. Diajak makan yang enak-enak? Boleh. Nah, gak enak, gak boleh itu yang jahiliyah itu. Jualan boleh enggak? Punya merancang, marung ya boleh aja. Yang nggak boleh satu itu apa? Wis tanya sendiri ya. Yang nggak boleh satu itu. Nah itu konteksnya. Terus ditutup ya dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Siapa tawwabin itu? Dari kata tawwab, tawwaba yutawwibu, gitu kan? Jadi tawwab itu, nah, taba itu cuma bertaubat biasa. Tawwab itu orang yang banyak bertaubat. Itu ala wazni fa'alun. Kalau fa'ala biasa, kerja. Kalau fa'alun itu menunjukkan arti banyak bil kasrah ya. Jadi tawwab berarti orang yang banyak bertaubat, yaitu orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus. Siapa dalam konteks ayat ini? Yaitu
mereka yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka. Dari setelah dosa, taubat. Ya nggak apa-apa berkali-kali. Artinya taubatnya itu berkali-kali. Kan kita dosa itu nggak sekali 2 kali, Pak ya. Kayak kula ini kan sik enom. Neng dalan disalib wong jengkelan gitu. Di kampus ketemu mahasiswi yo sik ngelirik-ngelirik sithik-sithik ya. Nek sing tuwa-tuwa niku mboten kata wis gak nafsu. Pak nggih. Nah sing kaya kula sik enom ya sik nafsu. Nah, tapi Allah tawwab gitu loh. Maka istighfarlah. Ya. Dan jangan jauh-jauh wis kliwatan nembe tawwab repot ini. Ya. Wis kliwate bolak-balik nembe sekali berbuat tawwab, bertaubatlah, ya. Kembali kepada Allah dengan taubat yang lurus, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang juga dalam surat Ali Imran tadi. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ketika mereka berbuat, kalian itu berbuat, mereka berbuat zalim, ya. Mereka alfa tadi segera ingat kepada Allah, terus segera memohon ampun kepada Allah, ingat kepada Allah, terus segera memohon ampun kepada Allah. Ini tawab ya. Jadi taubat itu tabaya tubuh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawab ini berarti orang yang selalu memperbarui taubatnya. Ya mari ngelakoni jelek, taubat. Kok kesasar lagi, taubat lagi, taubat terus ya, taubat. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Kapan diperintahkannya? Wa yastaghfiruna bil ashar. Ya setiap saat boleh, tapi waktu sahur itu perbanyaklah membaca istighfar. Jadi mantun jenengan sholat malam, sholat tahajud, terus witir, nunggu waktu subuh. Nah perbanyaklah istighfar, astagfirullah. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga doakan kedua orang tua. Juga doakan orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu. Dari setelah kita astagfirullah, juga doakan li wali wa lidayya, terus wali ashabil huquqil wajibati alayya, dengan wali masyayikhi wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi memintakan ampun tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang tua, untuk guru-guru kita, untuk umat-umat Islam yang sudah meninggal lebih dahulu. Itu juga di Quran ada, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nanti kalau berdoa jangan egois, ya. Dongona wae dhewe tok. Orang tua kita itu didoakan setiap saat. Nah ini perlunya kita taubat, ya, tidak hanya ketika melakukan dosa besar, tetapi ketika juga melakukan dosa-dosa kecil kita taubat, juga termasuk ketika kita lalai dalam beribadah, ya, lalai wis gak tahu sholat, nah sekarang taubat. Lali wae bayar zakat, tidak bayar zakat, nah, taubat mulai sekarang saya mau istiqomah bayar zakat. Nah, dikai alarm nek perlu potong tadi rekening secara langsung otomatis, kan banyak. Nek zakat tidak bisa begitu kan, harus dihitung jumlahnya. Kalau infak boleh otomatis, kalau zakat kan dihitung berapa jumlahnya, wajibnya berapa. Kalau zakat gitu. Tapi kalau infak silakan, saya mau infak setiap hari 10.000, langsung potong supaya dapat pahala setiap hari. Alhamdulillah. Orang-orang ini selalu kembali kepada Allah dan tidak merasa cukup dengan sekali bertaubat. Sehingga taubat harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan seseorang. Ini tentang tawab. Terus yang kedua mutatahhirin, berarti yang ketiga muhsinin, tawab, sekarang mutatahhirin. Mutatahhirin itu dari kata kalau tahura, jadi tatahhara, terus mutatahhirin, ya. Tahara artinya suci, tahura itu. Kalau mutatahhirin menunjukkan orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan diri
baik secara fisik maupun spiritual. Kalau dalam konteks ayat tadi dari haid itu berarti hadas, hadas besar, hadas kecil. Nah, ini iso menjaga itu, Pak. Menjaga kesucian diri dari najis juga kita jaga. Pakaian kena najis, ya kalau sedang memang bersikot ya nggak apa-apa. Sedang ke sawah yang kena kotoran, yang najis tidak apa-apa. Tetapi ketika sudah dalam keadaan yang lain, kita usahakan diri kita suci. Sehingga nanti suatu saat mau sholat di sembarang tempat dimanapun kita sudah siap. Ya, kalau memang tidak bergaul dengan yang kotor, kalau kotor ya mandi dulu. Kebersihan secara dari sisi hadas, Ibu sekalian. Jadi hadas pun kalau bisa kita dalam keadaan suci dari hadas. Ya, nek bisa wudu. Ya, jangan, bahkan Nabi mengajarkan kita kalau habis berhubungan dengan istri mau tidur lagi suruh wudu. Jangan langsung tidur, wudu dulu. Atau kalau mau mandi ya boleh mandi atau wudu. Ya. Jadi baik secara fisik maupun spiritual. Jadi kebersihan lahir, kebersihan batin ini menjadi penting karena orang-orang ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kebersihan rizki yang kita bawa ini, Pak. Mencari rizki yang halal, jangan mencari rizki yang haram. Maka dibetani rizki-rizki kita itu yang halal ini, yang haram ini. Yang haram ya berarti jangan diambil, ya. Yang haram sisihkan dulu, jangan dimakan ini. Kan bisa jadi kita punya mungkin nabung di konven-konven, saya berpikir oh itu haram, ya sudah jangan diambil, ya. Jadi kita mencoba untuk membersihkan diri kita dari rizki-rizki yang tidak halal itu kita bersihkan. Nah, pesan utama dari ayat ini adalah apa? Bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan lahir dan batin, termasuk niatnya itu diikhlaskan. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berusaha menjaga kesucian dalam segala aspek kehidupan ini. Di sini mutatahhirin, muhsinin, tawabin, mutatahhirin. Terus yang berikutnya sekalian muttaqin. Nah, muttaqin. Banyak sekali kalau ini. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini para ulama sering menjelaskan takwa itu ya takut kepada Allah. Takut karena dia takut, maka dia kemudian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Biasanya sudah sering ittaqillah gitu kan. Ittaqullah. Nah, khatib-khatib biasanya ketika khutbah menjelaskan itu, menjauhi segala perintah Allah, larangan Allah, dan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti dirinci lagi cirinya Al-Baqarah itu. Nah, Pak, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itu cirinya. Lanjut lagi dalam surat Ali Imran. Wasari'u itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Terus ibu-ibu yang hafal, bapak-bapak enggak hafal ini. Bagaimana Bu lanjutnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Itu muttaqin, nanti pada waktu yang lain dijelaskan lebih jauh, cirinya banyak sekali ya Pak ya. Itu dalam surat Ali Imran. Jadi gandengannya Al-Baqarah awal, terus Ali Imran, wasarimu ke bawah, itu pojok atas ya, pojok atas terus bawah sampai tengah-tengah, itu baliknya juga itu menjelaskan siapa muttaqin itu. Intinya orang-orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi terkait Pak ini muttaqin, mutawakilin, muslim itu ya terkait semuanya. Ini orang-orang yang baik ya. Kemudian yang kelima sekarang setelah muttaqin, as-sabirin. As-sabirin ini orang-orang yang sabar. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi konteksnya orang yang berperang dengan Nabi, menemani Nabi-Nabi itu, mereka meskipun menghadapi musuh yang berat, mereka tetap bersabar. Nanti ada surat gambar lagi dalam soal Al-Baqarah itu. Orang-orang yang bersabar, dia tidak tergoda oleh iming-iming dunia ketika berperang. Dunia itu termasuk ada minuman yang enak-enak, ada telaga, ada sungai dingin, dia tergoda ke situ, akhirnya diserang oleh musuh kan begitu. Nah, orang-orang yang sabar. Sabar ini sabirin dari kata sabaro. Isim fa'ilnya sabir, jamaknya sabirin. Yaitu orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki keteguhan dalam menghadapi cobaan dan ujian. Perang tadi coba, dia bertahan, tidak tergiur oleh duniawi yang di bawah ketika perang. Cobaan lagi ketika pasangan hidup kita meninggal dunia, istrinya, suaminya meninggal dunia, dia sabar dan teguh. Ada ujian seperti dia bertahan dan kuat. Ada termasuk orang-orang yang sabar, tidak mengumpat, tidak sampai oh kok ngarepe Gusti Allah iki kok bojoku dipateni dhisik, kok enggak boleh, kok aku dhisik. Enggak boleh begitu. Anake sik cilik-cilik ya. Wong iki gak adil kok tanggoku sing tuwa anake gede-gede gak dipateni dhisik. Bukan haknya begitu. Ya sudah, itu jatahnya Allah. Siapa tahu Allah hendak memberikan kelebihan-kelebihan, menguji kita ketika sukses. Sabirin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk sukses dalam menghadapi cobaan. Sabirin ini merujuk pada orang-orang yang tetap teguh dan tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Berdakwah, ada kesulitan ya dihadapi, ada musuh ya dihadapi. Jangan terus melempem gitu Pak ya. Ya dihadapi, kalau bisa negosiasi yang baik kan gitu. Kalau nggak bisa dinego ya dihabisi kan begitu. Nah, harus ada upaya-upaya perjuangan, jadi jalan mudah untuk menyerah, dan untuk menyerah. Termasuk di dalam berjuang membela agama Allah, ada kesulitan-kesulitan ya harus kita hadapi kesulitan itu dengan baik. Kemudian yang keenam, setelah sabirin sekarang muqsitin. Muqsit itu adalah orang-orang yang bisa bersikap adil, orang-orang yang mampu berlaku adil. Tidak hanya pemimpin, ya, diri kita pun, bapak-bapak ini juga harus berlaku adil. Punya istri satu harus adil, ya Bu ya. Oh, punya istri satu harus adil. Kok guyu ibu-ibu ini? Istri satu kok adil toh Pak? Iya. Istri satu adil itu maksudnya apa? Memberikan hak-hak istri dengan benar. Haknya istri apa? Nafkah kewajiban suami. Istri perlu digauli dengan cara yang baik. Mu'asyarah bil ma'ruf itu haknya istri.
Kok suami nggak bertanggung jawab, nggak pernah memberi nafkah, dengan istri kasar, itu termasuk laki-laki yang nggak adil. Ingat Pak ya, istri satu harus adil, istri dua perlu adil nggak? Ya harus lebih lagi ini, karena adilnya lebih berat lagi. Membagi satu dua ini harus adil. Blonjone podo, omae podo. Saat ini coba sing duwe bojo loro, adil napa mboten? Mbok tuwa omahe elek wis lawas. Istri yang muda, rumahnya baru, mobil baru, kan yang baru Pak, ini istri baru masuk tuh mobil lawas, kan tidak adil. Justru di situ adil, gitu. Jam tengoknya juga adil. Maka bapak sing di bojo loro telu niki kudu adil. Boleh, tapi harus adil, itu perintahnya Quran. Ya kan? Fa in khiftum alla ta'dilu bahwa kita nek khawatir kayak iso adil ya siji wae, wong kalau iso adil kok dadak loro barang berat, Pak. Nggih Bu, nggih. Bu. Sing banter Bu, tak belani jenengan. Berarti kudu adil. Ngoten nggih? Bagi waktu gilir susah itu. Seminggu 7 hari. Bojone loro telung dino, sing sedina turu nang masjid. Nah, repot. Maka berat Pak, nggih. Tapi sing wis kadung ya piye meneh wong niate nulungi janda-janda ya ora apa-apa. Maka harus ditoto sing apik, nggih Pak nggih. Nah, itu muksitin itu. Pemimpin juga demikian, pemimpin harus adil. Tapi sekarang itu kan kadang-kadang pemimpin belani kelompok sing dhek dukung. Ya Pak ya. Yo ini konstituen saya belani. Nah, dulu gak pilih saya, enggak. Padahal dia sudah menjadi pemimpin. Ketika menjadi pemimpin untuk semuanya, bukan pemimpin untuk golongannya, untuk kelompoknya, partainya. Tapi kok yang dibelani cuma partainya, berarti ghairul muqsitin, tidak adil. Maka teman-teman yang jadi pejabat adil, ya Pak. Jadi RT juga adil. Ini anak bansos, jangan yang diutamakan wa ala alihi wa ashabi, ya, keluarganya dan teman-temannya, kroni-kroninya. Sing ora dulure bosek kali saya tak delok dulurku ono ora ya. Ya nggak boleh begitu. Ketika menjadi pemimpin dari RT, dari kepala desa harus adil. Itu muksitin. Itu orang kalau mau begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, doanya pemimpin yang adil tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu la turadu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Di antaranya pemimpin yang adil. Nanti pemimpin adil kok ndonga ngalano wali-wali biasa-biasa itu. Ini orang termasuk yang dicintai Allah. Ya. Terus yang kedua, orang yang didolimi tadi, bojo tua didolimi, gak tau diparani, gak tau dinafkahi, ndonga sing elek kanggo bojone. Ah, itu bahaya itu, Pak. Sesuk gak iso ngadeg itu. Bahaya. Maka adil. Yang nomor 3, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi jangan pengen makul ini poso Senin, dongo dari pagi sampai sore. Nah, nek wis buka berarti wis beda meneh. Doanya orang yang berpuasa termasuk doanya yang makbul. Terus yang berikutnya, mutawakkilin. Allah sini wa fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya. Apabila engkau telah bulatkan tekad, maka bertawakallah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakkul. Ya, tadi isim masdarnya tawakkul, yang berarti berserah diri kepada Allah dengan penuh kepercayaan setelah berusaha dengan maksimal. Jadi mutawakkilin ini adalah orang yang menggantungkan hasil akhir dari perbuatannya itu kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Tadi mas saya jelaskan, kita itu berdoa penting. Pengen sembuh, sholat 2 rakaat, doa kepada Allah, pasrah kepada Allah.
rezekinya supaya lancar jalan juga itu salat 2 rakaat, salat sunnah rakaat al-wudu, salat sunnah ba'da maghrib, berdoa kepada Allah. Ya, tawakal kita kepada Allah setelah ikhtiar. Jadi kalau sakit jangan hanya ke dokter atau ke dukun, tapi mintalah kepada Allah. Setelahnya juga tetap kita ikhtiar pengobatan kita lakukan. Nah, ini termasuk mutawakilin, tawakal dia hanya kepada Allah. Sekarang ini banyak orang yang tawakalnya tidak kepada Allah, tetapi kepada makhluk. Duwe gawe musim-musim rendeng seperti ini, ben kaudan. Ya Pak ya? Pak guyu napa Pak? Sing paham guyu, sing gak paham apa karepe? Ah, CD player jalan dhuwur genteng. CD-nya itu loh Pak. Nek gak paham CD celana dalam cepot jalan dhuwur genteng. Harapannya tidak turun hujan. Sing dijaluki sapa iki Pak? Kira-kira minta kepada Allah atau bukan? Nek gak kepada Allah berarti perbuatan apa Pak? Wes jenengan sing muni lho ya. Ah, tuh aku dikira keras nemen. Jenengan sing muni. Perbuatan apa? Temen iki Pak. Kenapa kok syirik? Karena dia tawakalnya tidak kepada Allah. Nah, maka Allah senang kalau orang-orang itu bertawakal kepada Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pinten jumlahe wau? Muhsinin, terus muttaqin, tawabin, terus mutatahhirin, terus sabirin, terus muhsinin, mutawakkilin. Sinten malih? Muqsitin. Nah, jumlahnya akeh. Jenengan kira-kira kategori yang mana dari 8 ini? Muhsinin masuk ndak? Wes digeleki dhewe nggih, dipetani maksudnya. Nek pengen disenangi Allah, masuk kategori yang mana? Banyak jalan pintunya, kita mau mencari yang mana. Sudah mutawakilin belum? Toh sik kedonyan. Nah, berarti masih kita evaluasi noto sing luwih apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, dari 8 kriteria insan tadi, yang paling gampang diucap adalah sobiri, orang-orang yang sabar kalau kita ingin dicintai Allah. Menurut ilmu humaniora, bahwa manusia itu antara lain dibagi jiwa, raga, rasa, dan logika. Pertanyaannya, ambil satu contoh bahwa kita disakiti oleh seseorang atau digunjing oleh seseorang. Bagaimana jiwa kita menghadapinya? Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana logika kita menghadapinya? Dan bagaimana rasa kita menghadapinya? Terima kasih. Dan terus tahu jawabannya beliau ini. Neng orang ngetes Pak, dan disampaikan kepada yang lain. Main jelas kira pena. Engko dari pikiran apa? Pembicara kedua kan gitu. Jadi Bapak sekalian, dari sekarang ya nggak ada yang gampang. Berat itu sobirin itu. Ya, karena sobirin itu yang mencakup tadi itu semuanya. Tapi yang paling dominan dari sekian tadi, raga, rasa, logika, terus jiwa. Ini ya raga itu yang paling penting ada jiwa dulu Pak. Karena ketika jiwa sudah bisa menerima, akan bisa mengontrol tangan mau nempeleng, mengontrol mulut mau mengumpat, ya kan? Jadi jiwa itu yang paling utama. Maka jiwa ini yang harus kita bina sebaik mungkin lebih awal, dengan niat-niat yang baik, ketulusan, ikhlas menghadapi cobaan. Itu yang bisa mengontrol emosi lah dalam bahasa kita ya, emosinya itu. Maka dalam Quran itu katakan wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah, bukan menahan tangannya, bukan menahan kakinya, bukan, tapi menahan amarahnya. Al ghaidh itu wal kadhiminal ghaidha. Setelah mampu kadhimin baru al-afina 'anil nas. Baru berikutnya begitu sampai derajat yang lebih tinggi lagi, kemudian membalas kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi itu tidak mudah. Ya harus ikhtiar terus-menerus, Pak. Ikhtiar. Nah, kita latih. Bisa jadi kita di awal-awal seperti ini belum punya kesabaran yang tinggi, mentalnya masih emosional,
tapi dengan seiring perkembangan waktu, tambah dewasa, tambah tua, wis dipikir-pikir gitu kan. Nah, dia semakin dewasa. Nah, ini juga tergantung pada jam terbang kehidupan. Nah, gitu Pak, jam terbang kehidupannya. Ya. Tapi juga tidak mudah itu, ya. Muhsinin itu juga tidak mudah. Jadi semuanya perlu ikhtiar, perlu latihan-latihan. Karena diri kita itu kan tidak ada yang tiba-tiba langsung jadi orang hebat. Mesti kita harus berlatih. Maka sabar itu adalah sampai begini Pak, inta sodamatil ula, ketika ada pukulan yang pertama dia langsung bisa menahan amarahnya. Tapi kalau digenjot langsung mengumpat, nah itu sudah nggak punya sabar itu. Jadi sabar itu bisa, itu nggak gampang Pak, melatihnya itu nggak gampang. Nah ini, jadi yang pertama dimulai dari pengendalian jiwa, emosi, sehingga ketika sudah bisa terkendali, insya Allah tangan terkendali, mulut pun terkendali, fisik kita yang kalau punya emosi itu kan cepat naik darah, tensinya juga cepat naik, ya Pak ya. Jadi menghadapi kehidupan ya, tadi katanya Pak Khudari, ya tenang kan begitu. Dan itu bisa tampak pada casingnya dia, bagaimana ketenangan dia ketika menghadapi seorang. Nah itu tapi perlu latihan yang lebih banyak lagi. Saya kira itu Pak Supri ya. Jadi dimulai dari jiwa, insya Allah dari jiwa yang tenang, niat tulus keikhlasan kepada Allah, kita bisa menjadi tenang. Ketika kita menyumbang seorang misalnya, kita ngasih bantuan, terus dia tidak mengucapkan terima kasih, jengkel dah. Kita nolong orang, ada orang kesusahan kita tolong, kita bangunkan rumah, ternyata dia setelah dibangunkan tidak ucapkan terima kasih, jengkel dah. Jengkel Pak ya. Itu berarti belum ikhlas. Itu perlu ditoto Pak seperti ini. Karena Allah sudah berfirman. Nanti tanya Ustadz Isa itu. Gimana Ustadz? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kalian liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an, tidak butuh balasan. Balasan ora butuh. Wala syukura, ucapan terima kasih pun nggak butuh. Jadi kalau kita masih membutuhkan ucapan terima kasih, berarti belum liwajhillah. Nah ini harus betul-betul menata hati supaya kita niatkan amal-amal itu karena Allah. Insya Allah dengan hati yang bisa temoto seperti itu, raga, fisik yang lain bisa akan terkelola dengan baik. Karena instruksinya itu kan dari memorinya kita ini, hati kita ini. Lihat, mari kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuftahu biha as-sudur wa tushrahu biha as-sudur wa tuhawwanu biha jami'ul umur bi rahmatin minka ya aziz ya ghafur. Allahumma ya Allah rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la maridan illa shafaytahu ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.